أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih semangat Bu? Insyaallah masih semangat Bu? Insyaallah masih semangat kita Pak. Gak mau kalah dengan ibu-ibunya Pak ya. Insyaallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hormat saya kepada Ketua BKM Masjid Silaturahim beserta para jajarannya. Hormat saya juga kepada seluruh ilmu agama mendengarkan nasihat agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barang siapa yang dari rumahnya memang dia niatkan untuk keluar menuju rumah Allah ataupun ke tempat pengajian untuk mendapatkan ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah kita putus semangat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terus kita memperdalam ilmu agama kita. Jangan pula kita lebih semangat melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat di sisi Allah, tetapi ketika adanya pengajian kita turun semangat. Ini sebuah hal yang memang sudah menjadi fenomena di dalam kehidupan kita. Yang kita ketahui sudah banyak orang-orang melaksanakan kegiatan-kegiatan tidak bermanfaat, mereka lebih semangat dibandingkan mengerjakan kegiatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang tua saya di sini semua kita terjaga dari hal-hal tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat terbesar. Ada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Apa itu Ibu? Apa itu Pak? Allah mengatakan seperti yang sudah disampaikan qari kita tadi. Di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103, Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Apa artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Berpegang teguhlah kalian di jalan agama Allah, kata Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallah. Dan ini poin pentingnya Bapak Ibu. Wadhkuru ni'matallah, dan bersyukurlah kalian atas nikmatku. Nikmat yang mana? Nikmat yang mana kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam tafsir dijelaskan bahwasanya nikmat yang terbesar itu tadi datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menciarkan Islam, menyampaikan dakwah, menyampaikan asbab hidayah kepada seluruh makhluk.
itu adalah nikmat terbesar. Maka betul, salah satu nikmat terbesar adalah yang kita pegang saat ini, nikmat iman dan Islam yang sampai saat ini kokoh kita pegang akidah Islam yang sangat mulia ini Bapak Ibu. Tetapi sebelum kita hadir di muka bumi Allah ciptakan, kalau tidak berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW yang Allah utus untuk menyempurnakan akhlak manusia, apakah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tidak berkat perjuangan Nabi Muhammad, tetesan darah bahkan nyawa yang ia pertaruhkan untuk menyiarkan dakwah Islam sampai kepada penjuru bumi, apakah yakin saat ini kita bisa menggenggam agama Islam? Kalau bukan tidak berkat perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, maka nikmat terbesar itu datangnya Nabi Muhammad kepada kita sebagai suri tauladan. Makanya berkat Nabi Muhammad kita bisa memegang akidah Islam, iman yang sampai saat ini tertancapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kata Allah selanjutnya, "Wadhkuru ni'matallah idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Yang dahulunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dahulunya sebelum datang Nabi Muhammad, orang-orang jahiliyah itu saling bermusuhan. Orang-orang jahiliyah itu saling bunuh-membunuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang jahiliyah itu saling caci mencaci, saling membela kelompoknya dengan kelompok orang lain dianggap salah. Lalu kata Allah, "Idz kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum." Berkat datangnya Nabi Muhammad, Allah mempersatukan hati kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka Allah akan menjadikan kalian sampai saat ini bersaudara, saling kita semua bersaudara. Inilah salah satu di antara nikmat terbesar. Nikmat yang terbesar tadi apa Bapak Ibu? Yang dimuliakan Allah, yaitu datangnya Nabi kita Nabi Muhammad diutus Allah untuk mempersatukan kita. Dan salah satu nikmat yang terbesar yang sampai saat ini kita genggam juga adalah nikmatnya ukhuwah Islamiyah, nikmatnya persaudaraan. Ini menjadi poin penting kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa dasarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat manusia Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad, kita saling bersaudara? Mungkin kalau kita hanya mengenal saudara kita terlebih dahulu dengan sehubungan nasab, kita belum mengenal saudara-saudara kita yang beda hubungan nasab dengan kita. Seperti mungkin ibu-ibu belum kenal dengan ibu-ibu yang di sebelahnya sebelumnya. Seperti itu juga bapak-bapak kita. Tetapi kenapa kita semuanya bisa bersaudara? Kenapa kita semuanya bisa akrab? Kenapa kita semuanya bisa menjalin silaturahim Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Timbul pertanyaan, apa tujuan Allah menyatukan kita? Apa sebabnya Allah mempersaudarakan kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena kita ketahui di zaman kita saat ini, kita sudah memasuki fase keempat, yang dimana umat Islam saat ini sedang dihancurkan Bapak Ibu. Kita sudah lihat di media manapun, di berita manapun, mungkin di lingkungan kita, pergaulan bebas sudah di mana-mana, pencucian otak terhadap anak-anak kita sudah di mana-mana Bapak Ibu. Mereka lebih hobi bermain TikTok anak-anak kita kan, lebih bermain pembuatan yang dibuat oleh orang-orang kafir Yahudi untuk merusak pemikiran anak-anak kita. Ini adalah ghuzul fikir. Makanya anak-anak kecil zaman sekarang Bapak Ibu tidak pernah lagi mereka bermain-main dengan akrabnya bersama teman-teman mereka seumuran mereka. Kalau kami dulu masih sempat merasakan bagaimana nikmatnya bermain batalion, petak umpet, alik berondok sambar lampe tengah malam bersama teman-teman, belum mengerti memegang gadget Bapak Ibu ya. Berondok-berondok sampai ada yang dikatakan di berondok di setan kawan-kawan kami dulu gitu. Nah inilah yang memang budaya-budaya ketimuran yang dimasuki oleh orang-orang Zionis, globalis, orang-orang liberal yang ingin merusak tatanan kehidupan umat Islam yang dimulai terkecil anak-anak sampai kepada pemudanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak
pegang erat-erat ukhuwah Islamiyah ini Bapak Ibu. Mohon maaf, apa keinginan orang-orang Yahudi, ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Zionis globalis, apa yang mereka inginkan Bapak Ibu? Pasti mereka akan tercapai misi-misi mereka Bapak Ibu. Dan sudah mulai berjalan. Misi mereka sudah mulai berjalan. Kita pegang teguh akidah anak-anak kita. Terkhusus bagi anak-anak muda yang mungkin ibu-ibu, bapak-bapak kami yang dimuliakan Allah, ada anak-anak muda, ingatkan fokus mereka untuk memperdalam ilmu agama. Nah, inilah nikmat ukhuwah Islamiyah yang harus kita genggam Bapak Ibu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan terhadap kita umat Islam, agar kita tidak goyah dan tidak terpengaruh dengan tipu daya dunia. Kita kembali lagi ke awal. Jadi apa tujuan Allah menyatukan kita, bersaudara kita? Jawabannya ada di dalam hadis Rasulullah Bapak Ibu, yang diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang didapatkan dari sahabat Rasulullah Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna, kata Rasulullah, iman seseorang muslim, tidak akan sempurna iman seseorang muslim apabila ia tidak mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dapat poinnya Bapak Ibu ya? Dapat poinnya kita. Apa kuncinya Allah menyatukan kita saling bersaudara? Ya mungkin kita seperti saya bilang tadi, kita nggak saling mengenal dulu. Karena ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita saling bersatu. Dan kita dilandasi karena kita saling cinta mencintai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka kita harus bersyukur. Kalau tidak dikarenakan nikmat cinta yang Allah berikan di dalam qalbu kita Bapak Ibu, mohon maaf, sampai sekarang kita masih menjadi orang-orang jahil, masih menjadi orang-orang individualis, masih menjadi orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Dan terkhusus alhamdulillah kalau kita di Indonesia masih menggenggam budaya ketimuran kita, yang memang dimana kita saling bersaudara, saling sopan dan santun, saling sayang menyayangi. Dan ini yang harus kita pegang erat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cinta. Timbul lagi pertanyaan, ketika Allah memberikan cinta kepada kita Bapak Ibu, jadi kalimat mana yang sebenarnya betul? Yang katanya cinta itu datangnya dari mata turun ke hati, atau yang lebih benarnya, cinta itu datangnya dari hati apa naik ke mata? Apa yang benar Bapak Ibu? Cinta itu datangnya dari mata ke hati, apa dari hati naik ke mata? Dari hati ke mata, enggak dari mata ke hati Bapak Ibu? Enggak. Berarti Bapak Ibu dulu cinta kepada suami Bapak Ibu dari hati lah Ibu ya, enggak dari mata ya, enggak dari pandangan ya, enggak melihat sisi kelebihannya Ibu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya ini saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Benar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hakikatnya sebenarnya cinta itu datang dari hati naik ke mata. Kalau memang dikatakan orang-orang kalau cinta itu datang dari mata naik ke hati, bagaimana kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, kita katakan cinta kepada Allah? Bukankah kalau kita melihat cinta dari mata, berarti kita melihat wujud? Betul kan Bapak Ibu? Berarti kita melihat wujud. Harus ada wujudnya baru kita bisa mencintai. Jadi bagaimana kita bisa mencintai Allah? Bahkan Allah tidak terwujud, tidak terlihat oleh kita, dan Allah tidak terwujud. Bagaimana kita bisa cinta? Yang kedua, bagaimana kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad kalau kita hanya mendengar dari sirah-sirahnya, sejarah-sejarahnya, tapi kita tidak melihat bagaimana wujud Nabi Muhammad secara kasat mata kita, secara zahir kita? Berarti kita orang-orang yang munafik. Kalau kita memang katakan kita cinta dari mata turun ke hati, berarti kita tidak cinta kepada Allah dan kita tidak cinta kepada Rasulullah. Itulah yang benarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Kita cinta itu berdasarkan dari hati naik ke mata. Makanya banyak Bapak Ibu kita ketahui orang-orang yang tidak bisa melihat, laki-laki yang tidak bisa melihat, wanita yang tidak bisa melihat. Bagaimana Allah bisa mempersatukan mereka? Ada bahasa hati yang bermain dalam tersebut Bapak Ibu. Ada cinta yang memang menyatukan mereka. Itulah indahnya Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang marilah sama-sama kita eratkan persaudaraan, kita jauhi permusuhan. Karena di dalam ilmu tasawufnya, ketika cinta itu sudah melekat dalam hati kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memandang saudara kita, memandang teman kita, memandangnya itu dengan penuh kasih sayang. Kita tidak akan pernah memandang kesalahannya. Jangan terbalik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang gara-gara satu kesalahan kita lupakan banyaknya kebaikan saudara-saudara kita. Itu bukan cinta. Itu bukan yang diajarkan Rasulullah. Tapi ketika satu kesalahannya tadi dilakukannya kepada kita, kita ingat bagaimana 10 kebaikan saudara-saudara kita. Kita ingat bagaimana kita susah dibantunya. Kunci kehidupan kita sukses dunia dan akhirat Bapak Ibu tidak bisa hanya hablum minallah. Kita beribadah kepada Allah, baik kepada Allah, tetapi hablum minannas kita harus kita pegang erat-erat. Ketika hablum minannas dan hablum minallah kita terjaga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah surga akan milik kita. Tetapi kalau kita nggak sukses hablum minannas, saling bersaudara, masih ada mengejek, masih ada dendam, masih ada iri hati, dikarenakan apa? Hubud dunia. Karena kan apa? Kita nggak memiliki tahta kekuasaan. Harusnya aku yang menjadi pemimpin. Kenapa dia? Harusnya aku yang lebih baik. Kenapa dia? Kenapa tidak dikatakan aku yang lebih buruk daripada dia? Nah, itulah makna hakikat tasawuf itu tadi. Cinta itu tadi yang makanya Allah berikan. Makanya kata Rasul tadi, tak akan sempurna iman kita, Bu. Tak akan sempurna iman kita, Pak. Kalau kita memang tidak mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Oleh karena itu, haruslah ini kita jaga erat-erat Bapak Ibu. Kalau memang umat Islam ini ingin jaya, kalaulah memang umat Islam ini menjadi umat Islam yang kuat, maka jayakanlah sunnah-sunnah Rasulullah SAW Bapak Ibu. Salah satunya ukhuwah inilah. Sebagaimana Rasulullah memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada umatnya Bapak Ibu. Bagaimana Umar bin Khattab, sang singa padang pasir yang sangat terkenal di Jazirah Arab, bagaimana kegarangan beliau apabila tidak ada yang sependapat dengan Umar bin Khattab, pedangnya tidak segan-segan dia tebas kepada orang yang tidak sependapat dengannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melembutkan hati Umar bin Khattab dengan datangnya Nabi Muhammad dengan cinta dan kasih sayang, mungkin Umar bin Khattab tidak menjadi sahabat terdekat Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, jauhilah perbedaan pendapat, kita utamakan persatuan Bapak Ibu. Walaupun banyak saat ini kelompok-kelompok aliran-aliran Islam yang terbaru, yang mengatasnamakan Islam, yang mengatakan menegakkan syariat, menegakkan sunnah, tetapi mereka membenci kelompok lain, itu tidak diajarkan Rasulullah. Tetapi mereka menghakimi kelompok lain, itu tidak diajarkan Rasulullah. Kita berpegang teguh kepada aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana kita berpegang teguh kepada syariat, sunnah, qiyas, pendapat para ulama. Itu yang harus kita pegang. Insya Allah kalau kita saling melekat Bapak Ibu, menjaga persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah terhadap saudara-saudara yang berbeda agama dengan kita, ukhuwah wataniyah terhadap saudara-saudara kebangsaan yang berbeda negara kita dengan kita. Oleh karena itu, insya Allah Islam ini tidak akan bisa dijatuhkan dengan kelompok apapun. Karena itu misi orang-orang Zionis globalis, Bu. Ketika mereka tidak bisa mengantarkan kita kepada agama mereka, setidaknya mereka bisa meracuni umat Islam dengan apa? Dengan sistem yang mereka buat, dengan polarisasi yang mereka buat. Dan saat ini kita sedang berperang dengan itu, Bapak Ibu. Wallahu a'lam, Covid ini benar atau tidak, yang penting kita ikhtiar kepada Allah.
Yang kita ikhtiarkan, kita serahkan semua kepada Allah. Karena apa? Penanganan COVID-19 ini sudah sangat-sangat menyalah. Dijauhkan kita dari masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita buka kembali Sirah Nabawi, apakah Rasulullah itu menutup masjid-masjid ketika wabah taun? Bukankah Rasul menyuruh untuk mendekatkan terus lebih kita kepada Allah? Bukankah kita dengan berwudu, insya Allah virus-virus itu akan keluar? Masa Allah tega meletakkan virus ada di masjidnya, ada di rumahnya? Berarti Allah memang sengaja menjauhkan kita. Tidak akan mungkin, ini bukan skenario Allah Bapak Ibu. Jadi sedikit ini saya berikan penguatan Bapak Ibu kepada diri saya juga. Ketika saya pernah taklim, ketika saya pernah bayar, ada ustadz beliau mengatakan seperti ini. Ketika beliau keluar dakwah ke India, ada ulama sufi, ulama tasawuf yang memang betul-betul sangat warok dan zuhud, dan dia tidak mau terekspos oleh media ulama India ini. Ketika itu dia mendengarkan ceramah dari syekh tersebut, ustadz yang menyampaikan dakwahnya kepada kami. Beliau mengatakan, salah satu virus terkecil dari Dajjal, dari fitnah Dajjal Bapak Ibu, adalah Corona. Virus COVID-19 inilah yang terletak di bawah sendal jepitnya Dajjal. Masih di bawah sendal jepitnya Dajjal virus Corona ini. Masih kecil, sudah begitu banyak kita tertipu daya. Sudah begitu takut kita terhadap virus ini. Bukan kita takut kepada Allah ini. Padahal mati kita ini cepat atau lambat, Bu, itu pas pada tempatnya. Sudah memang Allah atur jadwalnya. Malaikat pencabut nyawa itu memang sudah mengatur jadwalnya. Jam 1 sebulan, jam 2 sebulan, jam 3 sebulan. Hanya menunggu catatan jadwal dari Allah lah kita ini Bapak Ibu. Jadi kita harus berhati-hati. Ini adalah virus corona, ini adalah fitnah Dajjal. Debunya yang masih melengket di bawah sendalnya Dajjal, kan mengerikan. Masih debu. Konon lagi yang lain, konon lagi tangannya Dajjal langsung. Kita sudah tertipu daya, kita sudah berpecah belah, kita sudah saling bermusuh-musuhan, kita sudah saling menceritakan aib-aib saudara kita, saling menjelekkan aib saudara kita. Masih mau kita memakan bangkai saudara kita. Inilah yang bukan diajarkan Rasulullah SAW. Inilah yang memang tipu daya orang-orang Yahudi, orang-orang komunis. Ini harus kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Ajak mereka sholat, ajak mereka terus memperdalam ilmu agama, masukkan ke pesantren Bapak Ibu. Jangan takut kita habiskan uang anak kita terhadap pendidikan agama mereka. Kelak itulah yang akan memberikan pegangan mereka untuk mendoakan orang tuanya. Apa itu anak-anak yang soleh? Itulah orang-orang yang menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa menjadi penguatan bagi kita. Oleh karena itu, sebelum saya tutup, ada pepatah Minang mengatakan Bapak Ibu terkait bagaimana keutamaan ukhuwah Islamiyah ini harus kita pegang. Pepatah Minang itu mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Duduk sendiri itu terasa sempit, duduk bersama itu terasa lapang. Kalau kita pikirkan secara logika, ini kok bisa berlawanan seperti itu? Seharusnya ketika kita sendiri, ketika kita nggak ada orang yang mengganggu, di situ kita terasa lapang. Begitu juga ketika terasa sempit, kita berkumpul dengan orang-orang ramai, kita duduk bersama saudara-saudara kita, mungkin di situ terasa hati kita sempit. Ternyata pepatah Minang itu bukan seperti itu maksudnya. Ketika kita duduk sendiri, dan kita tidak mau berbaur terhadap saudara-saudara kita tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang soleh, di situ Allah meletakkan kesempitan hati kita Bapak Ibu. Di situ Allah meletakkan bahwasanya kita tidak mencintai sesama muslim. Dan kita ketika duduk bersama itu terasa lapang. Apa maknanya? Ketika kita duduk bersama saudara-saudara kita, bersama tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita, bermajelis, saling tukar pikiran, saling nasihat menasihati. Faiza istan sohufan sohuf, kata Rasulullah kan.
saling nasihatilah kamu gitu, dalam kebaikan dan takwa. Ketika itu kita jalani ibu, maka hati kita akan terasa lapang. Disitulah Allah melapangkan hati kita. Disitulah Allah membulatkan hati kita. Disitulah Allah menyempurnakan iman kita. Tapi dengan syarat kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jangan kita ada lagi merasakan iri dengki, yang dimana itu terdapat mungkar, yaitu apa? Penyakit hati. Mungkar itu adalah penyakit hati yang terdapat dalam hati, yaitu iri, dengki, hasad, suuzon. Nah, inilah yang harus kita perkuat agar apa ibu, insya Allah mudah-mudahan umat Islam ini akan kuat. Kita mudah-mudahan kita tidak akan terpengaruh. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin bisa bermanfaat bagi kita Bapak Ibu semua, dan terkhusus bagi diri saya pribadi. Unzur maqala wa la tanzur maqala, kata Ali bin Abi Thalib. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa isi yang disampaikan tersebut. Mudah-mudahan bisa bermanfaat terhadap diri kita dan menjadi iktibar. Sampaikan Bu kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, bahwasanya umat Islam saat ini sedang dihancurkan. Bagaimana kita kuatkan Islam ini? Dengan apa? Kita perdalam ilmu agama, kita eratkan tali ukhuwah Islamiyah dengan cinta dan kasih sayang. Lebih kurang saya mohon maaf, kesalahan berdasarkan dari saya sendiri, dan kebenaran dan hak itu berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahu musta'an wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ibu untuk mengambil berkahnya. Sebelum kita berdoa, mari sama-sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita hari ini, ataupun ada dosa-dosa kita yang menyinggung perasaan Nabi Muhammad, yang menyinggung perasaan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kita hidup bermasyarakat, berukhuwah, bersaudara, kita menyinggung perasaan saudara-saudara kita. Kita mohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wahai Allah, kami di sini berkumpul mendekatkan diri kepadamu ya Allah, mempelajari agamamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, permudahkan ya Allah segala urusan kami. Permudahkan ya Allah segala aktivitas kami. Jadikan aktivitas kami menjadi aktivitas yang selalu mengambil niat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Jangan engkau persulit segala urusan kami. Mudahkan ya Allah. Tapi ketika ada niat kami sedikit tersimpul untuk bermaksiat kepadamu ya Allah, maka cegahlah ya Allah. Maka cegahlah ya Allah. Maka cegahlah ya Allah dengan kekuasaan-Mu. Allahumma ansuril ikhwanal muslimina mujahidina fi Palestin, wa khususan Masjidil Aqsa ya Allah, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman ya Rabbal alamin.
Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka 'ad-din. Allahumma ij'al Palestin wa Masjidil Aqsa wa khususan ya Allah Indonesia aminatan mutmainnah wa jami'a biladil muslimin. Wahai Allah yang memiliki kekuasaan yang tidak akan bisa terbandingkan dengan kekuasaan apapun, lindungi Allah saudara-saudara kami umat muslim. Jaga saudara-saudara kami Allah umat muslim. Wabil khusus ya Allah, jaga saudara-saudara kami umat muslim mujahid-mujahidah yang ada di Palestina ya Allah. Para penghafal-penghafal Al-Quran yang ada di Palestina ya Allah, lindungi mereka ya Allah dari kekejaman Zionis Yahudi laknatullah alaihi ya Allah. Lindungi mereka dari kekejaman itu ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Lindungi umat muslim saudara-saudara kami di sana ya Allah. Setidaknya kami Allah Subhanahu wa taala bisa membantu saudara-saudara kami di sana. Walaupun kami tidak bisa terjun langsung ya Allah untuk berjihad kepada saudara-saudara kami di sana ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk terus ya Allah memberikan doa yang terbaik kepada mereka, menyampaikan berita-berita kebenaran-kebenaran darimu ya Allah. Agar apa ya Allah? Agar kami terus fokus, agar kami terus melihat bagaimana perkembangan saudara-saudara kami ya Allah. Apabila kiranya nanti ya Allah Engkau izinkan suatu saat nanti kami berjihad di medan perang ya Allah, izinkan kami untuk berangkat ke Palestina ya Allah. Terkhusus bagi kami Allah para kaula muda. Terkhusus bagi kami Allah para kaula muda. Engkau tunjukkan kami Allah. Mudah-mudahan Engkau matikan kami Allah dalam kematian untuk memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Dalam kematian memperjuangkan syariat-Mu ya Allah. Dalam kematian memperjuangkan sunnah Rasulullah ya Allah. Berikan petunjuk ya Allah, petunjuk yang baik ya Allah, petunjuk hidayah-Mu ya Allah terhadap seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini Allah. Kepada para pemimpin umat muslim yang ada di dunia ini Allah. Kepada para pemimpin yang khususnya ya Allah yang ada di Indonesia ini Allah. Mudah-mudahan Engkau lunakkan hati mereka ya Allah. Engkau lunakkan hati mereka ya Allah. Engkau lunakkan hati mereka ya Allah agar mereka mau menerima kebenaran di sisi-Mu ya Allah. Bukan lagi mereka membela pembenaran terhadap diri mereka ya Allah. Tidak ada yang bisa menaklukkan itu kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah yang mampu melembutkan hati mereka ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma inna zalamna nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ahrimna ladzata maksiatik, lindungi kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Warzuqna ladzata ta'atik, dan jadikan ya Allah kami menjadi orang-orang yang senantiasa merasakan nikmatnya ketaatan kepada-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.